Halo rekan-rekan semuanya, kembali ketemu di channel Scriptlaw dengan membahas pengetahuan seputar ilmu hukum. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait penculikan anak, ya, di mana saat ini banyak informasi-informasi melalui sosial media atau lewat pemberitaan terkait penculikan anak di bawah umur. Dan bahkan ada informasi-informasi atau sayembara terkait pembelian organ tubuh manusia. Nah, teman-teman, perlu kita melihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap atau terkait penculikan. Ya. Di sana diatur, ya, di pasal 328 KUHP, ya. Delik penculikan tersebut adalah diatur secara tegas, yang mana melarang orang untuk membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain. Nah, teman-teman, ketika membawa orang atau melakukan penculikan terhadap orang, maka ancaman pidana maksimal 12 tahun, ya. Nah, perlu kita melihat di pasal 330 ayat 1, ya, KUHP mengatur tentang penculikan terhadap anak di bawah umur, ya. Di sana dikatakan, ya, penculikan terhadap anak di bawah umur diancam dengan pidana maksimal 7 tahun. Sedangkan pasal 330 ayat 2, ya, KUHP, jika penculikan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, pidana maksimal 9 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana terhadap penjualan organ tubuh? Juga teman-teman bisa melihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ya, terkait Undang-Undang Perlindungan Anak diatur secara tegas dalam pasal 76 bagian F, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan penculikan atau penjualan dan atau perdagangan anak, ya, diancam penjara maksimal 15 tahun, teman-teman, dan denda maksimal 300 juta. Nah, kembali kita kepada pertanyaannya, bagaimana undang-undang penculikan anak, ya, atau penjualan terhadap organ tubuh manusia? Nah, teman-teman bisa melihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di sana secara tegas, ya, dalam pasal 64 ayat 3 yang menyebutkan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun. Nah, artinya bahwa sudah jelas dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, penjualan organ tubuh manusia, ya, dilarang secara tegas, ya, dengan alasan apapun. Nah, pelaku penjualan organ dan atau jaringan tubuh ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada pasal 192 KUHP dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas bahwa korban penculikan, ya, penculikan anak diberikan perlindungan khusus. Negara memberikan perlindungan khusus, ya, berupa penanganan yang cepat, lalu pendampingan psikologi, ya, memberikan bantuan sosial, pendampingan pada proses peradilan. Nah, juga bisa kita melihat terkait pertanyaan kenapa hari ini pihak rumah sakit, ya, bisa melakukan ada bedah dan segala macam.
Maka itu diatur secara teknis di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Nah, di sana bisa kita lihat di pasal 3 ayat 1 ya. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Nah, teman-teman, untuk penjualan organ ya, ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021 itu diperbolehkan, namun dengan catatan adalah hanya untuk kemanusiaan. Dilarang diperjualbelikan. Ya. Nah, terkait informasi yang tersebar di sosial media, ya, masalah pembelian organ tubuh manusia itu sangat dilarang dalam undang-undang. Terkecuali seperti yang dibunyikan di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 itu adalah hanya untuk tujuan kemanusiaan. Ya, untuk dikomersialkan tidak bisa. Dan bagi teman-teman yang mengetahui kebenaran atau sumber orang yang memperjualbelikan organ secara ilegal, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada polisi. Nah, pertanyaannya hari ini, kalau memang dilarang dalam undang-undang, kenapa masih banyak yang melakukan penjualan tersebut? Atau kenapa masih banyak orang yang melakukan transaksi penjualan organ tubuh manusia? Ya, pertama bahwa ya mungkin kebutuhan karena tidak ada pekerjaan, atau mungkin ada beberapa faktor lain sehingga mengambil profesi untuk melakukan transaksi jual beli organ. Nah, ya, melakukan penjualan organ tubuh manusia. Jadi teman-teman, itulah beberapa referensi terhadap transaksi jual beli organ tubuh manusia atau terkait peraturan penculikan, termasuk penculikan anak di bawah umur. Nah, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ingat bahwa saya bukan menggurui teman-teman yang paham terhadap hukum, namun ini adalah pendapat saya. Ya, masih banyak referensi-referensi lain yang mungkin bisa menjadikan acuan atau referensi kita bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat.